Iya, terima kasih Pak Liang. Selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur kita bisa bertemu lagi di tengah minggu ini. Dan saya akan membawakan satu tema, yaitu menjadi teranglah sebab terangmu datang. Apa yang menjadi tema di bulan Desember ini buat GBI City of Love, yaitu tentang aku datang. Ya, dan kali ini kita tahu Kristus datang, dia menjadi terang dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjadi terang. Jadi ketika kita menjadi terang, Tuhan tahu nggak bisa sumbernya dari kita, harus dari Tuhan. Oleh karena itu dia datang lebih dulu menerangi kita, sehingga hidup kita bisa memancarkan terangnya Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Kita akan baca di dalam hati kita, di dalam eh, apa? Anda perkatakan firman Tuhan ini, ya, bersama-sama. 1, 2, iya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, kita lihat bagaimana sebelum Kristus lahir, Yesaya sudah mencatatkan. Ada terus beberapa ayat mencatatkan tentang kedatangan Kristus. Dan betul, ya, ada masa kekelaman, ada masa kegelapan 400 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Saudara, ada 3 kata yang besar-besar. Bangkit, ya, bangkit. Sekarang kamu jadi terang, ya, kamu sudah tidak lagi di dalam kegelapan. Oleh karena itu bercahayalah, bersinarlah, menjadi teranglah, dan kemuliaan Allah akan terbit atasmu. Karena apa? Karena waktu kita menjadi terang, sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan, dan kemuliaan akan dinyatakan. Saudara, baru-baru ini kita terus melihat Piala Dunia, ya. Hari ini sih Piala Dunianya nggak ada, ya. Katanya libur, ya. Ini yang nonton sebab suami saya dan anak-anak. Kita lihat Jepang bisa menang atas Jerman. Dan Jepang bisa menang atas Spanyol. Ini 2 timnas yang luar biasa bisa dikalahkan oleh Jepang, ya. Sehingga Jepang bisa masuk ke yang 16, ya. Nah, ketika dia lomba dengan Kroasia, seri Saudara 1-1. Tapi ternyata ketika penalti Jepang harus menelan kekalahan. Kroasia 3 dan Jepang 1, ya, waktu di babak 16 besar. Dia nggak bisa masuk ke yang babak 8 besar, ya. Saudara, di dalam permainan udah biasa siapa yang menang, siapa yang kalah. Waktu itu juga tiba-tiba Argentina kalah. Kita lihat Argentina akan masuk nih, ya, di dalam pertandingan 16 besar ini. Saudara, apa sih yang menjadi menarik dari Piala Dunia di Qatar sehubungan dengan Jepang? Jadi saudara, ini pelatih daripada timnas Jepang, ya, Hajime Moriyasu. Ketika Jepang gagal di 16 besar, apa reaksinya? Langsung membungkukkan diri, ya. Ini kalau di dalam Jepang, saudara, memberikan salam, memberikan hormat,
minta maaf, atau mari bersama-sama lagi gitu ya. Jadi sesuatu yang kayak ajakan. Jadi maknanya banyak sekali. Sangat menarik, saudara. Dia membungkuk di depan para pendukung dan di tengah para pemain ini setelah kalah. Sebuah bentuk kerendahan hati ya, karena dia nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk begitu. Atau dia komplain, dia protes, yang seperti sering kita lihat, dan kejadian di Malang itu juga mengerikan ya, sudah kita cukup trauma nih dengan namanya pertandingan sepak bola ya, berapa ratus harus menelan korban. Nah, jadi saudara, ketika lapangan menjadi sepi, dia datang lagi dan dia bungkuk 90 derajat ke lapangan yang sepi. Dia nggak cari popularitas, tapi dia lagi seperti ngomong sama lapangan, terima kasih sudah mengizinkan kami bisa bermain di sini, kami saatnya untuk pamit ya, pulang. Seperti dia berbicara kepada tempat di mana Jepang bisa meraih kemenangan dari Jerman dan dari Spanyol, tapi dia terima kekalahan dari Kroasia. Saudara, bukan itu saja. Ternyata, saudara, timnas Jepang kalau meninggalkan ruang ganti itu rapi, bersih. Dan ini ada beberapa foto ya, yang dimana ketika dia meninggalkan ruang gantinya itu semua diberesin, ditata kembali. Bukan hanya timnasnya saja, pendukungnya juga. Pendukung membersihkan bukan hanya sampahnya, termasuk sampah orang lain. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun mereka bertanding, mau di negaranya, mau di negara orang lain. Pasti sudah menyiapkan plastik-plastik. Karena dia akan mengambil sampah-sampah itu. Dan waktu ditanya, kenapa? Mereka bilang, ya kami ngambil sampah bukan untuk diliput, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, tapi inilah budaya kami, inilah yang kami lakukan dimanapun kami berada. Karena kami menghormati apa yang namanya kebersihan. Saudara kalau pernah ke Jepang, saudara ya, satu waktu saya pernah ke Jepang. Jadi saya tinggal di hotel baru gitu ya, tapi hotel baru kamarnya kecil begitu. Saya heran tuh, hotel baru ya, saya cari debu nggak ketemu. Ya kalau dikatakan ya baru, tapi biasanya juga kita di Indonesia kalau hotel kecil gitu kayak bintang 3, kadang-kadang kita masih lihat ada sisa-sisa debu-debu karena pengerjaan, justru karena baru tuh masih kita lihat nih. Jadi belum bersih gitu ya, itu saya tinggal di ya mungkin bintang 3 atau ya sekelas hotel-hotel di Indonesia begitu, karena kamarnya kecil sekali. Lalu satu waktu saya nginap di luar kota, hotel kuno, kamarnya besar ya, mungkin bisa 2-3 kali lipat begitu ya. Jadi kuno banget deh, hotel tua. Saya juga nggak ngelihat debu, jadi baik. Maksudnya hotel kecil yang baru dan hotel besar yang tua. Betul-betul saya nggak lihat debu. Dipelihara dengan baik hotel itu. Jadi kita melihat bagaimana budaya Jepang yang orang lain melihat dan mereka memuji. Saudara, kita tahu tentu Jepang bukan mayoritas anak Tuhan Kristen. Saya ingin bicara bahwa kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal Kristus, dan dia melakukan ini ya karena sebagai budayanya, sebagai jati dirinya, sebagai karakternya. Lebih-lebih kita yang ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, semua sudah berlalu, dan ketika kita di dalam Kristus, maka yang ada bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi
Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ibarat lilin, saudara. Lilin harus sesuai dengan fungsinya, yaitu menjadi terang. Jadi waktu menjadi terang, saudara, apa yang dilakukan? Dia harus punya totalitas pemberian diri. Nggak bisa lilin ngomong separuh aja ya, separuh lagi saya mau mati loh ya. Jangan dihabisin dong. Nggak bisa. Sama seperti lilin. Dia nyala, bahkan sampai habis. Bahkan kalau udah habis tinggal air, ya air lilin gitu, cairan lilin. Tapi kalau masih ada sumbunya, tetap bisa nyala. Sampai habis, bis. Saudara mau jadi terang, nggak bisa setengah-setengah. Totalitas seluruh diri saudara. Jadi saudara, Efesus 5 ayat 8b sampai 9 katakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Jadi kalau kita mau jadi terang, ciri-cirinya ini. Mesti kelihatan buahnya. Kalau nggak ada kelihatan buahnya, gimana disebut anak terang? Jadi orang tuh mesti bisa melihat kebaikan kita, keadilan kita, kebenaran yang dimiliki oleh anak-anak terang. Dan ini tidak kompromi. Lalu saudara, ada satu ayat Filipi 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Wow. Jadi apa kita pamer-pamer gitu? Jadi kalau kita ke Cianjur, kita pasang itu spanduk ya. Apa itu yang dimaksud? Supaya orang ngelihat, lihat loh ya, saya ini baik loh ya. Bukan, saudara. Kita ingat ada satu firman yang mengatakan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, gitu kan? Ya. Jadi artinya kebaikan hatimu tuh kalau pamer-pamer, jangan kasih tahu. Tapi kenapa di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Karena begini loh. Bukan kita yang ngasih tahu, tapi orang lain yang memberitahu. Orang lain nggak tahan untuk menutup mulutnya untuk nggak cerita. Kebaikan, Bapak Ibu, kebaikan saudara. Nggak bisa nggak cerita. Karena hatinya meluap ketika dia menerima kebaikan. Saudara bisa kebayang nggak? Misalnya ya, saudara tuh lagi kepengen makan pisang goreng lah. Ya, tapi ini hujan ya. Lalu kemudian saudara juga males pesen Gojek, nggak tahu yang mana yang enak. Tiba-tiba tetangga sebelah goreng pisang dan dia anterin pisang goreng yang masih hangat-hangat. Tahu-tahu ada di hadapan saudara pisang goreng yang enak yang saudara kepingin. Saudara bisa nggak cerita? Pasti saudara akan cerita ya, minimal ke pasangan, ke anak, ke apa begitu. Aduh, mama tuh lagi kepengen pisang goreng. Itu tante di sebelah dia kirim. Saudara, kebaikan itu tuh nggak bisa ditahan untuk kita nggak ngomong. Menceritakan kebaikan. Ini yang dimaksud oleh Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu tuh bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga ketika orang lain merasakan kebaikan hatimu, mereka nggak tahan untuk bercerita kepada semua orang. Sehingga kebaikan itu nggak bisa disembunyikan. Terang itu nggak bisa disembunyikan. Ya memang terang, ya kelihatan. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa separuh-separuh. Yang kedua, saudara, terang. Orientasinya bukan pada diri sendiri. Tapi justru pada orang lain. Makanya kenapa lilin itu siap ketika dia menyala. Dia berkorban. Intinya waktu dia memberikan terang,
lilin itu akan meleleh, lilin itu akan habis. Nggak bisa lilin bilang, ya udah saya nyala, tapi saya mau tetap ada loh ya. Jangan sampai habis ya, nggak bisa. Dia memang harus berkorban. Jadi saudara, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, apapun yang kita lakukan, orientasinya itu bukan untuk diri. Makanya, saudara, waktu menjadi terang, nggak mungkin kita ini egois. Karena orang egois pasti yang dipikirin dirinya. Yang akan dipikirkan keuntungannya. Saya dapat apa? Kalau saya lakukan itu saya dapat apa? Ya rugilah kalau saya nggak dapat apa-apa. Saudara jangan jadi terang. Jadi terang mas saudara, waktu saudara menjadi terang pasti ada pengorbanan. Kenapa saudara? Karena saudara tuh justru menjadi terang nerangin orang lain. Bukan nerangin diri sendiri saudara. Kalau saudara lagi nerangin diri sendiri, maaf ya, itu namanya bukan menjadi terang seperti yang Tuhan inginkan. Justru waktu kita menjadi terang, kita bagaimana menerangi orang. Supaya dia nggak kesandung, supaya dia bisa kelihatan. Ya kan, saudara? Jadi yang kita lakukan orientasinya selalu kepada orang lain. Demi kebaikannya, demi kesenangannya, dan untuk membangunnya. Jadi saudara di sini di Filipi 2 ayat 3b sampai ayat 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini kalau kita menganggap orang lain lebih utama, nggak ada rebut-rebutan, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada demi itu kita mempertahankan ego, nggak ada. Karena kita anggap orang lain lebih utama. Saudara, sikap ini adalah sikap rendah hati. Kalau saudara rendah hati, saudara pasti akan menghargai orang lain. Sekalipun orang itu mungkin lebih bodoh, lebih miskin, lebih tidak berpendidikan, apapun itu. Tapi yang saudara lihat adalah dia ciptaan Tuhan. Dia itu berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak menilai kaya miskinnya, Tuhan tidak menilai bodoh pintarnya, Tuhan tidak menilai keadaannya. Tapi yang Tuhan nilai adalah hatinya. Kalau kita melihat manusia berharga, dikasihi Tuhan, masa kita mau lihat dia jadi rendah, jadi hina, saudara? Justru waktu kita melihat orang lain, jangan-jangan dia jauh lebih dikasihi Tuhan daripada saya. Wah, saudara, jangan sampai ya kita begitu sampai ke surga, kita akan terkaget-kaget. Hah? Kok ini ya? Si Lazarus ya? Yang dulu jadi pengemis di depan rumah saya. Ya ampun, kenapa sekarang ada di pangkuan Abraham? Saudara ingat tentang perumpamaan yang diberikan tentang orang kaya dan Lazarus. Bagaimana Lazarus lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, ayo waktu menjadi terang. Mari kita hidup untuk orang lain. Yang ketiga, menjadi terang. Kita baru berfungsi jika di tengah kegelapan. Kalau jadi terang, di tengah terang, ya nggak kelihatan. Saudara pasang lilin, tapi di lampu yang menyala atau siang hari yang nggak ada fungsinya. Dia baru berfungsi kalau di tengah kegelapan. Ruangan yang gelap gulita, mau lilinnya kecil sekecil apapun, pasti kelihatan, bukan? Dan kita akan menuju terang itu. Coba saudara kalau mati lampu ya. Ya, ini bayangkan tiba-tiba mati lampu, gelap gulita. Saudara hanya membutuhkan satu cahaya kecil saja untuk saudara bisa pelan-pelan saudara menuju ke sana. Jadi saudara memang harus terang itu beda dengan kegelapan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 17 dan ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Biasanya reaksi kita yang normal kalau kita dijahatin orang. Apa reaksi kita? Pasti kita mau ngejahatin lagi kan? Namanya balas. Gimana saudara mendidik anak? Kalau dia pulang nangis, dia bilang, "Ma, tadi tuh temanku pukul aku. Pa, dia cubit aku." Apa yang saudara katakan? Ini kalau normal ya, normal. Pasti saudara bilang, "Jangan takut, cubit lagi, pukul lagi. Jangan mau kalah. Kamu mesti tunjukkan kalau kamu berani, kamu anak papa." Gitu ya. Itu nasihat kita, padahal kita nggak tahu loh ya, yang pukul dia badannya lebih gede nggak dari anak kita. Waktu kita suruh dia anak kita balas, nah ilmunya juga sama. Si anak yang gede ini, yang besar si giant, mungkin orang tuanya bilang kalau kamu dipukul, pukul lagi. Iya, jadilah bak big book, akhirnya anak kita yang bonyok. Nah, jadi saudara, ketika jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan bilang, kamu enggak sama seperti mereka, jangan ikut-ikutan. Ada orang ngomong begini ya, pernah nggak dengar orang bilang gini, kalau dia baik, saya bisa lebih baik dari orang itu. Tapi kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat daripada orang itu. Pernah dengar ungkapan itu? Dan saudara pikir, orang itu sebetulnya baik atau jahat ya? Jahat kan? Jadi waktu dia mengatakan, kalau ada orang baik, saya akan lebih baik dari dia. Saya akan 2 kali lipat lebih baik. Artinya dia sombong kan? Kebaikannya bukan demi orang itu. Kebaikannya hanya untuk memperlihatkan, nih gue bisa lebih baik dari lo. Nggak ada kesombongan itu baik. Orang sombong pasti self-centered. Karena dia kan ngelihat dirinya. Jadi waktu dia ngomong, kalau kamu jahat, saya akan lebih jahat dari kamu. Wah, itu sih double jahat ya. Jadi kita melihat kejahatan pasti akan berbuahkan dengan kejahatan. Jadi mari kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi terang. Nah, saudara, Efesus 5 ayat 8 sampai 14, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di sini diperlihatkan bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Udah nggak lagi di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan tuh yang dilakukan semua tersembunyi, hidden. Makanya kenapa kejahatan ada di malam hari. Kalau dulu nenek kita bilang, jangan pulang malam-malam, nanti setan lewat. Nah, kira-kira lah ya. Artinya kejahatan-kejahatan itu dilakukan di malam hari karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi kenapa terang itu akan memperlihatkan, akan membuat nampak. Jadi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, dan semua yang nampak adalah terang. Makanya kita kenapa begitu jadi anak terang, kita transparan. Hidup kita in and out sama. Inside dan outside sama. Karena kita sudah jadi anak terang. Kita nggak lagi munafik, kita nggak lagi kalau di luar, di gereja, saya akan bisa hanya kelihatan harmonis dengan pasangan saya. Sementara di belakang,
ternyata kita menyimpan sesuatu yang tidak kita perlihatkan. Saya pernah satu waktu diundang makan di satu kota, saudara. Lalu si ibu ini bilang, Bu, saya mau sharing sama ibu, saya mau curhat. Saya udah 5 tahun nggak ngomong sama suami saya. Lah, mereka tuh waktu duduk makan tuh sebelahan. Dan suaminya ngomong, ambilin dong sambal gitu ya. Saya bingung. Begitu selesai makan, kami ada waktu bicara berdua. Lalu saya bilang, Bu, apa yang terjadi? Dia bilang, saya tidak bicara dengan suami kalau kita berdua. Kecuali ada orang lain, baru kita ngomong. Dan itu sudah 5 tahun. 5 tahun. Kalau berdua nggak bicara. Kecuali ada orang lain. Saudara, ini ada kehidupan di luar, ada kehidupan di dalam. Ada kehidupan di belakang, ada kehidupan di depan yang berbeda. Anak-anak terang akan akan nampak, kelihatan, tidak ada yang disembunyikan. Saudara, ada satu pertandingan ya. Ini yang kalau saudara lihat orang kulit hitam namanya Derartu Tulu, seorang pelari Ethiopia yang selama 8 tahun belum pernah menjuarai maraton apapun. Ya, jadi udah berkali-kali tuh Derartu ikut. Sehingga dia juga siap pensiun setelah beberapa bulan sebelumnya ia hampir meninggal karena melahirkan. Tapi ia memutuskan coba lagi untuk menang di New York City Marathon. Ini kejadian 2008 atau 2009 ya, kurang lebih begitu. Nah, saudara, Derartu bukan saja tidak diunggulkan, tapi dia memang berada di urutan bawah, dia nggak pernah menang. Jadi dia juga tidak diunggulkan. Jadi saudara, lomba ini diikuti oleh Paula Radcliffe. Saudara kalau lihat Paula Radcliffe, saudara ya, itu pelari wanita tercepat di dalam sejarah. Ya, pemegang medali yang tidak terkalahkan, namun Derartu tidak menyerah, dia tetap ikut lomba ini. Nah, jadi saudara, pada miles ke-22, karena total 26 miles, Derartu sanggup berada di rombongan terdepan ceritanya. Saat itu terjadi hal yang luar biasa. Ketika Paula yang hampir merebut gelar juaranya, tiba-tiba pegang kakinya melambat karena kesakitan. Seharusnya Derartu ambil kesempatan untuk meninggalkan Paula dan dia justru bisa menang. Karena ini yang sang juara, ini tiba-tiba cedera. Tapi apa yang dilakukan justru kebalikan, dia menggandeng tangan Paula dan dia katakan, ayo, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Dan mereka memang berhasil mengejar rombongan terdepan. Jadi si Derartu sambil lari, sambil terus memberikan dorongan semangat sampai kepada garis finish. Tapi rupanya Paula melambat di garis finish itu. Derartu kembali menuntunnya, tapi pada titik itu Derartu mengatakan, Paula mengatakan enggak, saya nyerah, tinggalin saya, ya, tinggalin saya karena saya udah nggak sanggup. Dan akhirnya Derartu berlari ngejar rombongan terdepan, berhasil dia jadi juara. Paula gagal jadi juara, namun dia pulang dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih penting, yaitu dia bertemu dengan seorang yang hatinya mulia lebih daripada orang lain yang di lomba itu, yaitu Derartu. Ya, jadi saudara, Derartu bukan hanya dia menang, saudara, sebagai juara, dia pulang dengan hadiah besar, tapi dia pulang dengan hati yang besar. Hati yang peduli dengan pesaingnya, dengan kompetitornya. Jadi saudara, kesempatan menjuarai perlombaan masih bisa diulang, masih bisa ikut lagi. Tapi justru kesempatan untuk berbuat baik, bahkan kepada musuh, nggak selamanya bisa diulang. Saudara, jadi kita tuh harus mengambil kesempatan atau bahkan mencuri kesempatan untuk kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk kalau saya baik, supaya orang baik sama saya. Bukan. Kebaikan kita tuh seperti kain kotor, kata Tuhan. Tapi kebaikan kita itu justru untuk supaya orang melihat
Bapa yang di surga. Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Sehingga yang dimuliakan Tuhan, bukan diri kita. Jadi universitas kehidupan ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kau sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kau sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kau sedang belajar tentang memaafkan, mengampuni. Bagaimana ya kita mengampuni sementara orang nggak pernah nyakitin kita? Pasti kan harus dia menyakiti baru kita bisa mengampuni. Waktu saudara nggak dipuji, nggak dikasih terima kasih, saudara lagi belajar keikhlasan kan? Waktu saudara nggak dipandang, nggak disebut bahkan nama saudara, nggak dikasih giliran, nggak dikasih pelayanan bahkan mungkin gitu ya, orang lain. Saudara, bukankah saudara diuji ketulusan saudara? Dan ketika kau harus lelah dan kecewa, maka saat itu kau sedang belajar tentang kesungguhan. Karena kesungguhan, keseriusan diuji. Setia enggak? Sekalipun lelah, sekalipun kecewa. Jika kau merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kau sedang belajar tentang ketangguhan. Saudara, gimana ketabahan? Saudara mau bilang tabah, nggak mungkin kepada pasangan pengantin yang baru menikah, yang lagi bersuka cita. Saudara nggak mungkin bilang tabah ya. Saudara mengatakan tabah, tangguh, itu saat saudara ke rumah duka. Saat ada kematian, saat ini istri ditinggal suami, atau suami ditinggal istri, saudara akan bilang, tabah ya. Jadi ketabahan akan bersahabat erat dengan kesepian, dengan kesendirian, dengan penderitaan. Ketika kau harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, maka saat itu kau sedang belajar tentang kemurahan hati. Saudara, saya di sekolah yang kami belajar karakter. Belajar karakter ternyata saudara itu belajar seumur hidup. Dan saya pikir belajar karakter, saya pikir mudah, ternyata tidak. Sulit sekali. Dan saya harus mengalami kesulitan itu untuk bisa belajar, saudara ya. Mengalami itu semua. Bagaimana dihianati, bagaimana tidak dianggap, bagaimana dibenci, bagaimana ditolak. Bab-bab itu, saudara, Tuhan izinkan saya melalui. Jadi waktu mau nguji kemurahan hati, dari mana, saudara? Saudara, saya itu orang yang sebetulnya, nggak tahu ya, saya pikir dibesarkan oleh orang tua atau oleh lingkungan yang gini loh. Kalau kamu sampai ditipu orang, bukan ditipu lah dalam konteks misalnya kamu, misalnya saya beli telur, saya coba inget-inget ya, ada apa sih masa kecil saya? Oh mungkin kayak misalnya saya beli telur, kemudian dikasih telur yang busuk. Nah itu saya akan dimarahi oleh tante saya. Waktu itu saya tinggal dengan tante saya jualan kue. Seperti kayak, kamu sih nggak teliti, kamu sih nggak ini gitu. Jadi saya tuh jengkel sekali kalau saya itu sampai dikerjain, dikecengin atau dibuat rugi gitu loh. Jadi saudara, pernah satu waktu saya pelayanan ke Jawa Tengah. Itu ada ibu-ibu yang dia jual salak. Waktu dia jual salak, saya bilang ya udah saya beli satu ini. Dia bilang sebab ini yang terakhir, dia mau pulang, dia mau apa, ya udah saya beli. Dan dia jual 300.000 kalau nggak salah, saya juga tidak tawar karena saya pikir ya kasihan lah nih si nenek-nenek gitu ya. Ini jualan dia yang terakhir, ya saya beli. Dan saya lihat juga salak pondok gitu, bagus-bagus, besar-besar. Saudara, waktu saya keluar dari hotel itu ya, apa mes ya, hotel kecil. Saya lihat lagi dia udah bawa lagi yang berikutnya. Itu saya udah agak jengkel sebetulnya. Oh ternyata tadi dia bohong ya. Dia bukan jual yang itu terakhir. Lalu saya bawa itu ke guru-guru sekolah minggu. Waktu itu ada training guru-guru sekolah minggu. Saya bilang ini tadi saya habis beli salak. Dan waktu dibuka, itu yang atasnya besar-besar. Tapi yang bawahnya kecil-kecil. Lalu dia bilang, Bu, ini mah 300.000 kemahalan. Saudara, kalau waktu dulu saya belum berubah, saya pasti akan jengkel.
Saya pasti akan aduh kalau masih ada saya cari tuh si ibu gitu ya, akan saya bilang, "Ternyata ya kamu nipu saya ya bla bla bla," gitulah. Tapi karena Tuhan udah ngubah saya pikir itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya mengikhlaskan saja. Mudah-mudahan uang yang saya berikan dia bisa gunakan. Dan dia pikir mungkin itulah cara untuk bisa dapat keuntungan. Yaitu dengan tipu-tipu begitu. Ya apapun itu. Bisakah saya menerima keadaan ini? Sehingga saya tidak kehilangan sukacita. Saudara, ayo tetap semangat, tetap tersenyum, tetap belajar. Karena kau sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan, Fakultas Penyangkalan Diri, dan jurusan memikul salib. Kata Tuhan, kalau engkau mau mengikut aku, apa yang dikatakan? Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Lalu Anda bilang, "Ih, saya salah masuk jurusan. Bukan di sini jurusannya." Tidak bisa. Kita semua murid Kristus, kita semua pengikut Kristus. Kalau Kristus saja menyangkal diri, dia pikul salib, masa akan kita tidak melakukannya? Jadi saudara, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Itu ultimate goal kita. Goal kita yaitu Bapa yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Tapi supaya Bapa dimuliakan, terangnya kita harus bercahaya di depan orang. Bukan di belakang orang. Bukan tersembunyi. Supaya apa? Supaya orang bisa ngeliat. Dan kalau dia ngeliat, bukan kita yang dilihat, tapi Tuhan yang dilihat. Jangan sampai Tuhan ketutupan. Sehingga nggak kelihatan. Hati-hati, saudara. Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Janji Tuhan yang luar biasa. Dia akan menerangi sampai kita juga tidak akan jalan di dalam kegelapan. Bahkan kita akan memiliki terang hidup itu. Sumber terang itu. Saudara, Mother Teresa. Saudara, kalau langganan Netflix ada film tentang Mother Teresa. Saudara, saya nonton ya baru-baru ini. Jadi pada akhir kehidupan dia katakan ya, kita tidak diadili berdasarkan berapa banyak gelar dan pengakuan yang telah kita terima. Dan dari berapa banyak uang yang kita hasilkan atau sebaliknya dari hal-hal besar yang kita perbuat. Waktu kita diadili. Saudara lihat Matius 25 ya. Kita diadili itu dengan perkataan begini, ketika Tuhan Yesus mengatakan ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, ketika aku tidak punya tempat tinggal, engkau memberi aku tumpangan. Saudara, manusia yang ada, kata Mother Teresa, mereka lapar bukan karena enggak ada makanan, tapi lapar akan kasih dan kebenaran. Mereka telanjang bukan karena tidak ada pakaian, tapi karena tidak memiliki martabat dan rasa hormat. Dan mereka bukan nggak punya tempat tinggal, mereka punya rumah mewah, ya, tapi karena mereka ditolak, ada penolakan dan itu menyakitkan. Jadi saudara, dia katakan, not all of us can do great things. Nggak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita dapat melakukan hal-hal kecil melalui kasih yang besar. Ini yang dikatakan oleh Mother Teresa. Saudara, ada kisah 4 lilin, saudara. Ada 4 lilin menyala, sedikit demi sedikit mulai padam. Suasana sunyi, terdengar percakapan di antara mereka. Lilin yang ke-1 bilang, aku damai sejahtera, namun manusia nggak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Demikian sedikit demi sedikit sang lilin padam. Lilin kedua berkata, aku iman. Sayang aku nggak berguna lagi karena manusia nggak mau mengenalku. Begitu selesai bicara, tiupan angin segera memadamkan. Dengan sedih, lilin ketiga bicara, aku harapan.
Tidak mampu aku tetap menyala karena manusia nggak menganggapku berguna. Mereka nggak mau lagi berharap, bahkan putus asa. Tanpa menunggu lama, maka matilah lilin ketiga. Lalu ada seorang anak masuk ke dalam ruangan itu, di mana ketiga lilin padam, lalu dia bilang, apa yang terjadi nih, kok mulai gelap? Ayo kalian harus nyala, saya takut gelap, kata anak ini. Lalu dengan terharu lilin keempat berkata, jangan takut, jangan menangis. Selama aku masih menyala, kita selalu dapat menyalakan kembali ketiga lilin yang lainnya. Karena aku adalah kasih. Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin kasih itu menyalakan kembali ketiga lilin yang lainnya. Apa yang nggak boleh mati adalah kasih yang di dalam hati kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara menjadi terang karena motif saudara mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka saudara rela waktu jadi terang untuk totalitas memberi diri. Untuk saudara enggak hitung-hitungan. Saudara siap berkorban. Karena waktu saudara menjadi terang, orientasinya kepada orang lain. Dan waktu saudara menjadi terang justru di tengah kegelapan. Bukan di tempat terang. Nah, saudara, di mana Anda menyala? Kalau di tempat terang juga, ya sebetulnya nggak ada fungsinya. Fungsinya nggak kelihatan. Ya, kapan Anda bersinar? Jadilah terang di mana saja, kapan saja.